Di penghujung abad ke-15, Kerajaan Majapahit runtuh, memberi jalan bagi Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa yang dipimpin oleh Raden Patah, seorang pemimpin dengan darah Tionghoa. Dengan dukungan kuat dari Wali Songo, Demak bangkit, membawa Islam dengan cara damai lewat budaya dan seni. Namun, meski begitu besar, Demak akhirnya runtuh hanya karena konflik internal dan perebutan kekuasaan. Apa yang membuat kerajaan ini begitu hebat, dan kenapa bisa hancur begitu cepat? Pelajaran berharga dari kejatuhan Demak, persatuan dan integritas menjadi kunci. Apa yang bisa kita pelajari untuk Indonesia di tahun 2025 ini? Simak jawabannya hanya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seorang putra Raja Majapahit dengan latar belakang unik, dilahirkan dari Raja Hindu dan ibu berdarah Tionghoa, justru berhasil mengakhiri dominasi Hindu-Buddha yang telah bertahan selama berabad-abad hingga mendirikan kerajaan Islam terkuat di Jawa? Penasaran kan? Mari kita simak sampai tuntas kisah cerita sejarah kerajaan Demak yang penuh dengan hikmah di baliknya. Namun sebelum kita lanjutkan, yuk mari kita dukung channel media peradaban Islam ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update kisah cerita inspiratif lainnya. Jangan ragu untuk berinteraksi dengan kami di kolom komentar ya. Cerita kita bermula di penghujung abad ke-15, ketika kerajaan Majapahit yang agung berada di ambang kehancuran. Sebuah kekuatan baru mulai muncul di pesisir utara Jawa. Demak, yang semula hanya sebuah kadipaten kecil di bawah kekuasaan Majapahit, perlahan tapi pasti mempersiapkan diri untuk menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pendirian Demak tidak bisa dipisahkan dari sosok Raden Patah. Dalam kajian historiografi Slamet Muljana dalam bukunya, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara, mengemukakan perspektif berbeda yang cukup kontroversial, khususnya mengenai peran orang Tionghoa dalam Islamisasi di Nusantara. Raden Patah bukanlah sekadar putra Raja Brawijaya Fai dari Majapahit, tetapi juga memiliki darah Tionghoa. Ibunya dikatakan sebagai putri dari Champa yang memiliki hubungan dengan komunitas Tionghoa Muslim. Pandangan ini memberikan dimensi baru dalam memahami kompleksitas sejarah Islam di Nusantara. Sejarah tentang asal-usul Raden Patah sendiri penuh dengan nuansa dramatis. Ia dikatakan diasingkan dari keraton Majapahit dan dibesarkan di lingkungan pesantren di bawah bimbingan Sunan Ampel. Di sanalah api Islam menyala dalam jiwa Raden Patah, mempersiapkannya menjadi pemimpin negara Islam pertama di Jawa. Terlepas dari kontroversi silsilah pendirinya, yang pasti adalah bahwa sekitar tahun 1478, Raden Patah memproklamirkan berdirinya Kerajaan Demak. Wilayah yang dulunya merupakan rawa-rawa dan hutan bakau ini berhasil diubah menjadi kawasan pemukiman dan perdagangan yang strategis. Di tengah suasana ketidakpastian politik akibat melemahnya Majapahit setelah serangan kerajaan Kediri pada tahun 1474, Raden Patah memanfaatkan momentum untuk membangun kekuatan baru dengan dukungan para ulama Muslim. Pada tahun 1500, berdirilah Kerajaan Demak dengan dukungan para wali Songo dan komunitas Muslim pesisir, termasuk para pedagang Muslim dari berbagai etnis yang telah lama bermukim di pesisir utara Jawa. Para wali ini menjadi tulang punggung spiritual dan politis bagi Raden Patah dalam membangun legitimasi kekuasaannya. Pendirian Kerajaan Demak tidak bisa dilepaskan dari peran para wali Songo, 9 ulama penyebar Islam di Jawa. Mereka memberikan legitimasi spiritual dan dukungan politik yang kuat kepada Raden Patah. Sunan Ampel, Sunan Giri, dan terutama Sunan Kalijaga memainkan peran vital dalam memperkuat fondasi kerajaan Islam ini. Masjid Agung Demak yang dibangun dengan sentuhan arsitektur Jawa yang kental menjadi simbol akulturasi budaya dan pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Tiang utama masjid yang terbuat dari pecahan-pecahan kayu, saka tatal, menjadi bukti keajaiban dan kebijaksanaan Sunan Kalijaga dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Proses pendirian Kerajaan Demak merupakan simbol transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa. Proses ini tidak terjadi secara revolusioner, melainkan evolusioner dengan pendekatan kultural yang khas. Jejak-jejak akulturasi budaya masih bisa dilihat dari bangunan Masjid Agung Demak yang mengadopsi unsur arsitektur lokal. Memasuki awal abad ke-16, Demak bertransformasi dari kadipaten kecil menjadi kerajaan maritim yang disegani.
Di bawah kepemimpinan Raden Patah dan penerusnya, Demak membangun armada laut yang tangguh, mengontrol jalur perdagangan rempah, dan menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Strategi ekspansi Demak dilakukan melalui berbagai pendekatan dan sangatlah cerdas. Pertama, mereka membangun aliansi dengan penguasa-penguasa pesisir dan komunitas pedagang Muslim. Kedua, mereka memanfaatkan kekosongan kekuasaan pasca melemahnya Majapahit. Ketiga, mereka menggunakan pendekatan dakwah kultural melalui Wali Songo yang membuat penerimaan Islam menjadi lebih mudah di kalangan masyarakat Jawa. Salah satu peristiwa penting dalam ekspansi Demak adalah penaklukan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, menjadi strategis karena posisinya yang akan digunakan oleh Portugis sebagai basis perdagangan mereka. Hubungan aliansi kerajaan Sunda dengan Imperium Portugal sejak 1511 menjadi ancaman serius bagi Demak. Fathahillah, Panglima Perang Demak, memimpin pasukan gabungan dari Demak dan Cirebon untuk menaklukkan Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Setelah berhasil, Fathahillah mengganti nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta, cikal bakal Jakarta yang kita kenal sekarang. Ekspansi Demak juga mencapai wilayah-wilayah seperti Jepara, Tuban, Gresik, Madiun, dan bahkan sampai ke pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demak juga melakukan ekspedisi militer ke Malaka untuk melawan Portugis pada tahun 1512 dan 1521 di bawah pimpinan Pati Unus, meskipun tidak berhasil mengusir Portugis dari kawasan tersebut. Penyebaran agama Islam yang dilakukan Demak memiliki ciri khas tersendiri. Alih-alih menerapkan Islam secara kaku, para wali songo dan para ulama menerapkan pendekatan kultural yang mengakomodasi tradisi lokal, seperti menggunakan media wayang, gamelan, dan berbagai bentuk kesenian yang populer di kalangan masyarakat Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Kalijaga misalnya, menciptakan seni wayang kulit dengan modifikasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat lokal bisa menerima agama baru ini tanpa merasa budaya mereka terancam. Pendekatan akulturatif ini membuat penyebaran Islam di Jawa berjalan relatif damai dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dampak bagi masyarakat dari masa kejayaan ini sangat luas dan membawa angin segar perubahan yang positif. Antara lain, Kerajaan Demak berhasil menjadi kekuatan dominan di Jawa yang menggantikan posisi Kerajaan Majapahit. Sistem perdagangan menjadi lebih hidup, sekaligus menjadi pusat perdagangan saat itu yang menghubungkan perdagangan dari Malaka hingga Maluku. Dan secara sosial budaya, masyarakat Jawa yang sebelumnya menganut Hindu-Buddha mulai beralih ke Islam. Meskipun masih mempertahankan beberapa tradisi, menciptakan lapisan intelektual baru dalam masyarakat Jawa. Memasuki pertengahan abad ke-16, tanda-tanda kemunduran mulai tampak dalam tubuh Kerajaan Demak. Titik kritis terjadi setelah wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546, yang meninggalkan kekosongan kepemimpinan dan memicu konflik perebutan tahta yang berkepanjangan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kemunduran ini antara lain. Pertama, konflik internal dan perebutan kekuasaan yang terjadi antara Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggana, dengan Arya Penangsang dari Jipang, keponakan Sultan Trenggana. Perebutan kekuasaan ini semakin rumit dengan keterlibatan berbagai pihak, termasuk para wali dan bangsawan lainnya. Intrik istana yang berdarah pun tidak terhindarkan. Sunan Prawoto berhasil naik tahta namun kemudian dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Pembalasan demi pembalasan menciptakan lingkaran kekerasan yang menggerogoti kekuatan internal Demak. Selain konflik internal, faktor eksternal juga berperan dalam kemunduran Demak. Kedatangan bangsa Portugis mengganggu jalur perdagangan yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian Demak. Pelabuhan-pelabuhan mulai sepi, pendapatan kerajaan menurun, dan kepercayaan para pedagang pun goyah. Klimaks dari konflik internal terjadi ketika Jaka Tingkir atau Hadiwijaya dari Pajang berhasil mengalahkan Arya Penangsang dengan bantuan strategi dari Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya. Kemenangan ini menandai berakhirnya era Demak dan beralihnya pusat kekuasaan ke Pajang, yang kemudian dilanjutkan ke Mataram Islam di pedalaman Jawa. Kedua, kepemimpinan Arya Penangsang yang kontroversial. Gaya kepemimpinannya yang keras dan cenderung sewenang-wenang membuat banyak bangsawan dan rakyat Demak tidak puas. Ini mengakibatkan perpecahan internal yang semakin parah, dengan beberapa adipati memilih untuk mendukung Jaka Tingkir dari Pajang. Puncak dari masa kemunduran ini adalah pertempuran antara Arya Penangsang dengan Jaka Tingkir pada tahun 1554. Dalam pertempuran ini, Arya Penangsang terbunuh, menandai berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak. Setelah itu,
Pusat kekuasaan bergeser ke Pajang di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, dan kemudian ke Mataram Islam di bawah Panembahan Senopati. Kemunduran Kerajaan Demak ini sangat berdampak besar bagi masyarakat Demak sendiri, mengingat masa transisi kepemimpinan ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Antara lain, terjadinya pergeseran pusat kekuasaan dari pesisir utara Jawa ke pedalaman banyak keluarga bangsawan dan pedagang yang kemudian hijrah ke wilayah-wilayah yang lebih aman, seperti Pajang dan daerah pesisir lainnya, yang diikuti dengan keamanan, menjadi terganggu aktivitas ekonomi melemah dan keresahan sosial yang meningkat. Namun demikian, meskipun Kerajaan Demak runtuh sebagai entitas politik, warisan budaya Islamnya tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang di Jawa. Masjid Agung Demak tetap berdiri sebagai monumen penting sejarah Islam di Jawa hingga saat ini. Demikianlah sepenggal kisah Kerajaan Demak, sebuah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, dari kadipaten kecil hingga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Islam Jawa, serta menjadi bukti nyata bagaimana tradisi dan nilai-nilai Islam mampu berakulturasi dengan budaya Jawa, menciptakan peradaban baru yang mempengaruhi perkembangan sosial, politik, dan budaya Indonesia hingga saat ini, dan akhirnya runtuh karena konflik internal. Konflik internal dan perebutan kekuasaan membuktikan bahwa perpecahan dari dalam bisa menghancurkan kekuatan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Semua memberi pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana persatuan dan kesatuan adalah kunci bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Kerajaan Demak ini? Yuk, bagikan kesan inspiratifmu dari kisah ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.